Ini kitab yang kita baca adalah kitab Syaraqawi, mazhab Imam Syafi'i, Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, halaman 276. Di sini jelaskan hadis sahih, man nama an sholati au nasiha falyusolliha idza zakaruha. Siapa orang yang ketiduran dari sholatnya atau lupa dia akan sholatnya, maka hendaklah ia sholat ketika dia ingat terhadap sholat tersebut. Nah, ini orang yang tidur dan lupa. Ketika dia bangun atau ingat dari lupa tadi, dia harus sholat. Berarti ini adalah uzur, karena uzur sholat itu adalah ketiduran dan lupa. Wal mubadiratu ila qada'in nafli sunnatun, dan bersegera untuk mengqada sunnah hukumnya kalau tadi sholatnya itu tertinggal karena ketiduran atau lupa. Wa kaza ilal fardi, begitu juga sholat fardu. Kalau tadi sholat sunnah misalnya tinggal Ustadz, itu sunnah juga disegerakan untuk mengkodonya. Begitu juga sholat fardu, artinya sholat fardu yang ketiduran atau lupa, sunnah dikodos cepat. In fata bi usrin, itu dijelaskan lagi, jika walau dia lupanya dengan uzur, in fatahu bi usrin. Wa illa, jikalau tinggalnya bukan karena uzur, wajabat, maka wajib ia bersegera mengkodonya. Nah, di tengah dijelaskan tuh bi anfata bi ghairi usrin, dengan bahwa tinggal dengan tiada uzur, wajabatil mubadiratu, wajib segera. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayu sorofa zamanan ia mempergunakan waktunya fi ghairi qadiha, selain mengkodo. Semalam kita jelaskan itu. Gak boleh digunakan semua waktu kecuali untuk mengkodo. Sholat sunnah pun gak boleh. Kecuali sesuatu hal yang mudarat mesti dilaksanakan, seperti tidur atau cari makan, kan begitu. Lalu kita ringkas dalam hal mengkodo ini, sholat hadir dulu atau mengkodo dulu, kan gitu. Semalam kita jelaskan kalau misalnya sholatnya itu tertinggal dengan sengaja, maka wajib dia menyegerakan, wajib dia sholat mengkodo dulu baru hadir, kan begitu. Begitu masuk sholat zuhur, maka kodo terus. Nanti di hujung waktu baru sholat zuhur. Di sini dijelaskannya payuqaddimul faitatu, maka mendahulukan ia sholat yang tertinggal, hina izin, ketika itu wujuban, dalam keadaan sengaja. In fatat bila usrin, jikalau tinggal tanpa usur. Li wujubi qadhiha fauron, karena wajib mengkodonya secepatnya. Itulah Ustaz dalilnya. Kalau nanti hadis, terpaksa kita baca lagi hadis ini. Kalau dalam kitab Syaraqawi ini secara ringkas itulah yang ada. Memang kalau kita baca nanti banyaknya yang diterangkannya, cuman intinya gitu juga, mendahulukan sholat kodo kalau tinggalnya itu tanpa uzur daripada sholat hadir. Jadi kalau kita nggak mengkodo, pasti berdosa, karena itulah utang kepada Allah. Utang kepada Allah lebih berhak dibayar daripada utang kepada manusia. Dalam hadis ini dijelaskan juga Ustaz, ada di sini hadis yang man nasiya sholatan, siapa orang yang lupa sholat, falyusolliha, maka hendaklah sholat iakannya, iza zakaruha, ketika ia sholat. La kafarota, tuh tidak ada kifarat, tuh tidak ada kifarat laha baginya, illa zalika, kecuali dengan demikian itu. Artinya tidak bisa dibayar dengan apapun
sholat yang tertinggal tadi, kecuali hanya dengan sholat saja. Itulah maksudnya. Barang siapa yang lupa sembahyang atau tertidur, maka ia harus membayarkan sembahyangnya itu apabila ia ingat. Tidak ada bayaran bagi mereka itu selain dari itu. Enggak ada. Udah jelas dia, ini sholatnya. Mana sia sholatan, siapa yang lupa sholat. Fal yusolliha, maka hendaklah sholat iakannya. Iza zakaruha, apabila ia mengalihkan sholat. Tuh. Lah, tidak ada kafarotan, kafarot. Penggantinya maksudnya lah bagi sholat. Illa zalika, kecuali demikian. Jadi kalau sholat yang tertinggal itu harus sholat juga pembayarnya. Tidak ada yang lain ya Ustaz. Nggak bisa istighfar, nggak bisa taubat saja. Apa lagi kira-kira Ustaz? Yang dikhawatirkan ini kan bukan kurang dalil. Tapi yang dipertanyakan itu ketika kita mengutarakan dalil hadis atau pendapat mazhab yang 4, dia tetap ragu. Dipertanyakan keimanannya atau otaknya atau mazhabnya. Udah mudah, cari yang mudah lagi. Zaman sekarang ini kepingin orang itu jangan sholat lagi. Itulah seharusnya, jangan puasa lagi. Enak-enak saja. Sudah mudahnya sebenarnya kan. Sampai sini kurasa udah dulu ya kan. Iya.